Nama saya Marvel Jolsihaan dan saya merupakan siswa kelas 10-1 dari SMA Negeri 4 Medan. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu Kerajaan Sriwijaya dan bagaimana cara Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar pada awal-awal abad datangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Check it out! Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang terletak di selatan dari Pulau Sumatera atau tepatnya berada di Palembang. Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada dalam sejarah Nusantara. Melalui jalur perdagangan dan jalur laut, dibuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan dengan kekuatan maritim terbesar, di mana mereka memiliki letak yang strategis. Mereka berada di antara Selat Sunda dan juga Selat Malaka, menjadikan mereka sebagai salah satu kerajaan yang paling sering disinggahi oleh para pedagang asing saat mereka ingin melakukan perdagangan atau melakukan lawatan ke pulau-pulau lain, dan mereka harus terlebih dahulu melewati atau bahkan singgah di Sriwijaya. Sriwijaya memasuki masa-masa emasnya ketika mereka berada di tahun 7 Masehi menuju ke tahun 13 Masehi. Di saat itu, mereka memiliki salah satu kekuatan maritim terbesar yang pernah ada dalam sejarah Nusantara. Karena mereka benar-benar membutuhkan ataupun benar-benar memusatkan kekuatan mereka di maritim. Mereka tidak menggunakan darat, tetapi mereka menggunakan kekuatan mereka di bagian maritim. Di masa kejayaannya, Sriwijaya memiliki beberapa pelabuhan yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Pelabuhan Palembang yang berada di Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang menjadi pelabuhan utama Kerajaan Sriwijaya, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tempat singgah kapal-kapal para pedagang asing, serta dilindungi oleh sungai besar sehingga aman dari serangan laut langsung. Kedua adalah Pelabuhan Jambi atau yang berada di Sungai Batanghari. Ini merupakan pelabuhan yang berada di bagian awal dari wilayah Sriwijaya, yang menjadi pelabuhan penting sebagai penghubung perdagangan Sriwijaya dengan pedalaman Sumatera, serta menyalurkan emas dan hasil hutan. Yang ketiga merupakan Pelabuhan Kedah atau pelabuhan yang berada di Semenanjung Malaya, yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar yang memiliki kondisi strategis atau letak strategis di Selat Malaka, yang mengontrol jalur kapal laut menuju India ataupun menuju ke Cina, dan juga berperan sebagai pelabuhan transit internasional. Keempat adalah Pelabuhan Barus yang berada di pantai barat Sumatera, terkenal sebagai penghasil kapur barus. Pelabuhan tua yang dikenal oleh dunia internasional, serta banyak dikunjungi oleh pedagang dari Timur Tengah. Dan yang kelima adalah Pelabuhan Lampung, yang berlokasi di pintu Selat Sunda, menghubungkan perdagangan antara Sumatera dan juga Jawa, serta mengawasi jalur Selat Sunda dan penting untuk perdagangan lada. Dari 5 pelabuhan ini, kelimanya memiliki peran penting dalam masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, itulah menjadi salah satu faktor mengapa Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat dan sampai dikenang hingga saat ini. Adapun Sriwijaya dipimpin oleh beberapa raja-raja yang hebat yang mengantarkan kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat yang pernah ada dalam sejarah Nusantara. Raja pertama Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ia berkuasa pada awal abad ke-7 Masehi atau sering dikenal sebagai pendiri Sriwijaya. Ia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan Sriwijaya. Beliau mendirikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Beliau juga menguasai Pelabuhan Palembang ataupun pelabuhan yang berada di Sungai Musi. Dia juga mengamankan jalur laut di Selat Malaka, serta dia menyatukan pelabuhan kecil agar berada di bawah kendali Sriwijaya. Perannya menjadi sangat penting karena menjadi peletak dasar utama dari kekuatan perdagangan laut Sriwijaya. Raja kedua merupakan Raja Dharmasetu yang berkuasa di abad ke-8 Masehi. Dia juga berperan sebagai memperluas wilayah maritim Sriwijaya, serta mengembangkan sistem pajak pelabuhan. Dia juga menjaga keamanan kapal asing serta membangun kepercayaan dengan para pedagang asing yang datang dari Arab ataupun dari luar negeri. Raja ketiga merupakan raja yang membawa Sriwijaya ke dalam masa keemasan, yaitu Raja Balaputra Dewa yang memimpin pada abad ke-9 Masehi. Dia membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan perdagangan, menguasai penuh Selat Malaka dan juga Selat Sunda, serta memperkuat armada laut dan melindungi kapal dagang, menjadikan Sriwijaya pelabuhan transit internasional, serta menjaga hubungan baik dengan hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan Cina, kerajaan India, serta kerajaan Thailand yang berada di Asia Tenggara, serta menjadikan Sriwijaya menjadi perantara utama perdagangan timur dan juga barat. Nah, kita sudah mengetahui nih nama-nama raja serta nama-nama pelabuhan yang menjadi topik perbincangan hangat di masa kerajaan Sriwijaya. Pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang membuat Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara?
Yang pertama adalah letak geografis yang sangat amat strategis. Sriwijaya berada di Sumatera bagian selatan, yang berarti mereka tepat berada di jalur Selat Malaka serta Selat Sunda. Kedua selat ini menjadi jalur perdagangan internasional utama yang menghubungkan India, Cina, Timur Tengah, serta negara-negara yang berada di benua Australia. Semua kapal dagang pasti hampir melewati kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah penguasaan jalur pelayaran dan pelabuhan. Seperti yang kita sudah bahas, Sriwijaya memiliki 5 pelabuhan besar, di mana mereka memiliki pelabuhan Palembang yang sebagai pusat, pelabuhan Kedah, pelabuhan Jambi, pelabuhan Barus, dan juga pelabuhan Lampung. Pelabuhan-pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat transit kapal-kapal pedagang asing, mengontrol arus perdagangan dan juga arus kapal yang akan masuk dan akan keluar. Serta pelabuhan-pelabuhan ini menjadi tempat di mana para pedagang menyebarkan agama dan ideologi mereka. Yang ketiga adalah militer yang kuat. Armada laut membuat Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat, di mana mereka memiliki kapal perang laut yang kuat serta pasukan laut yang terlatih. Fungsinya, mereka berhasil melindungi kapal dagang pedagang asing, sehingga membuat para pedagang mulai percaya ataupun menaruh kepercayaan tinggi terhadap kerajaan Sriwijaya. Mereka juga digunakan untuk mengusir perompak serta mengamankan Selat Malaka. Keamanan laut Sriwijaya membuat pedagang asing percaya dan nyaman untuk singgah dan berdagang di Sriwijaya. Keempat adalah sistem perdagangan yang terorganisir. Sriwijaya menetapkan pajak pelabuhan, pengawasan kapal asing, serta aturan perdagangan yang jelas. Hal ini membuat Sriwijaya kaya dari pajak dan terpercaya oleh pedagang-pedagang asing, stabil secara ekonomi, serta menjadi pusat transaksi internasional. Kelima, Sriwijaya juga berperan sebagai kerajaan perantara perdagangan. Sriwijaya bertindak sebagai perantara dagang antara India dan Cina. Contohnya, barang dari India akan ditampung oleh Sriwijaya, lalu akan dijual ke Cina. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat pedagang-pedagang dari India ataupun dari Timur Tengah menjadi percaya terhadap kerajaan Sriwijaya sebagai distributor dagang. Yang keenam, hubungan internasional yang luas. Sriwijaya juga menjalin hubungan yang baik dengan Cina yang saat itu dipimpin oleh dinasti Tang dan Song, kerajaan India, serta kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Hubungan ini dapat memperlancar perdagangan, menghindari konflik dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, serta menguatkan posisi Sriwijaya sebagai pengantara perdagangan internasional. Dan yang terakhir, dukungan sumber daya alam. Wilayah Sriwijaya kaya akan emas, kapur barus, rempah-rempah hingga hasil hutan. Barang-barang ini sangat diminati di pasar internasional. Karena itulah Sriwijaya selalu menjadi pilihan utama dalam jalur perdagangan untuk disinggahi ataupun sebagai kerajaan yang digunakan untuk sebagai bahan kerjasama dalam membentuk kerjasama perdagangan ataupun kerjasama diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India, Cina, Timur Tengah, bahkan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya dapat disimpulkan sebagai kerajaan maritim terkuat yang pernah ada di Nusantara, karena mampu menguasai dan mengendalikan jalur pelayaran perdagangan internasional selama berabad-abad. Letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka dan juga Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pusat lalu lintas perdagangan antara Cina, India, dan kawasan Asia Tenggara. Kekuatan Sriwijaya tidak bertumpu pada wilayah daratan yang luas, melainkan pada armada laut yang kuat, jaringan pelabuhan yang tersebar luas, dan sistem perdagangan yang terorganisir. Dengan mengamankan laut dari perompak dan memberikan perlindungan bagi kapal dagang, Sriwijaya memperoleh kepercayaan pedagang asing dan menarik banyak kapal untuk singgah. Selain itu, Sriwijaya berperan sebagai kerajaan perantara perdagangan dunia yang mendarukan hasil bumi Nusantara sekaligus barang dari luar negeri. Hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Cina dan India semakin memperkokoh posisinya sebagai pusat perdagangan dan juga pelayaran. Dengan demikian, Sriwijaya layak disebut sebagai kerajaan maritim terkuat karena keberhasilannya memadukan letak geografis strategis, kekuatan laut, penguasaan perdagangan, dan jaringan internasional, sehingga menjadikannya penguasa laut dan perdagangan Asia Tenggara pada masanya. Sekian video penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya dari saya. Dari penjelasan ini kita bisa mendapat bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang terkuat yang pernah ada di Nusantara. Marilah kita jadikan contoh kerajaan Sriwijaya ini menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita, dalam mengembangkan diri kita ataupun mengembangkan lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, terima kasih.